Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di hadapan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kuat, sehingga ketika ada banjir, ada badai, ada angin ribut, rumah itu tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman, dasarnya kuat. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik badai hidup kita, pergumulan, masalah, rancangan-rancangan orang yang menjatuhkan kita, tidak akan pernah menggagalkan rancangan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena dasar hidup kita dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan, ayo mulai hidup kita selalu dengan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita, kata Yesus. Firman Tuhan yang menuntun kita, menerangi jalan hidup kita, sehingga kita tidak tinggal dalam gelap, melainkan tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami sudah ditebus, hidup kami diselamatkan, hidup kami dipelihara. Karena itu biarlah hari-hari hidup kami selalu landaskan dengan firman Tuhan. Karena kami percaya selama kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, dan apa yang kami dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah mengatakan seperti ini dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi Daud menyadari betul, orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang memiliki pangkat yang tinggi, orang yang memiliki rumah yang besar. No, orang yang berbahagia, Daud katakan, adalah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bahkan ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang hanya memiliki sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa dihargai oleh orang lain, yang notabene adalah harta benda, iya kan? Tapi Alkitab mengatakan, pemazmur Daud mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah diampuni pelanggarannya, orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Berarti kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, rumah tangga saya sedang ada dalam ujung kehancuran. Tapi saudara bilang, tapi pendeta, saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, hari-hari sedang digoncang hidup saya oleh pergumulan ekonomi. Tapi saya ingatkan saudara, engkau adalah orang yang berbahagia apapun keadaanmu. Makanya benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita percaya dosa kita sudah diampuni. Kita percaya hidup kita, kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kita percaya dosa kita ditutupi, diampuni pelanggaran kita. Maka itu kita jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena itu saya mau mengingatkan kita hari ini, ayo jadilah orang memiliki pikiran yang benar.
Apa itu pikiran yang benar? Saya hidup sudah ditebus oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang menebus hidup saya. Bukan cuma Tuhan yang menyelamatkan, tapi Tuhan yang memelihara hidup saya, yang menyembuhkan sakit penyakit saya, yang membuat saya keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itulah Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tahu dosa kita diampuni, dosa kita ditebus. Itu sebabnya Alkitab juga dalam Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Saudara perhatikan. Ulangan 28 ayat 47-48, lihat ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Lihat perkataan firman Tuhan. Kita sudah menjadi hamba kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, tapi tidak dengan sukacita, tidak dengan gembira hati. Yang Tuhan mau ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, maka kita harus menjadi hamba kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan apa? Dengan sukacita, dengan gembira hati. Karena jaminannya kita akan kelimpahan akan segala-galanya. Tapi bukan berarti kita lalu segala sesuatu langsung kita hadapi dengan persungutan, dengan pengeluhan. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah memiliki segala sesuatu, tapi hidupnya masih aja ada bersungut-sungut, masih aja ada mengeluh. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan menegur keras bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Dampaknya apa? Maka dengan kekurangan, dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Lihat saudara, dampaknya kalau kita tidak hidup bersukacita, dampaknya kalau kita tidak hidup berbahagia, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan bukan didasari oleh apa yang kita miliki, oleh apa yang kita punya. Kebahagiaan kita didasari karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena oleh amal ibadah kita, tapi karena kasih karunia, karena anugerah. Itu yang Yesus lakukan, itu yang Yesus buat dalam hidup saudara dan saya. Jadi karena dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama jaminannya doa kita didengar Tuhan. Lihat ya kan? Karena dosa memisahkan kita. Ketika dosa kita diampuni, maka relationship kita dengan Bapa dekat. Maka doa kita jadi orang-orang doa yang didengar. Doa orang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Ingat, siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Siapa orang yang hidupnya sudah dibenarkan? Orang yang dosanya ditutupi dan pelanggarannya diampuni. Haleluya. Karena dosa kita sudah diampuni, maka doa kita didengar Tuhan. Karena dosa kita sudah diampuni, maka masa depan kita akan dahsyat gilang gemilang. Karena dosa kita sudah diampuni, maka setan tidak punya kuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena pagar perlindungan Tuhan menjadi milik bagian kehidupan anak-anak Tuhan. Diperintahkannya malaikat berkemah di sekeliling rumah anak-anak Tuhan, di sekeliling rumah orang-orang benar. Kita hidup, karena itu kita percaya dosa kita sudah diampuni. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita yang sudah menerima Yesus Kristus, yang kita adalah orang-orang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Bukan berarti saya memiliki segala sesuatu, tapi karena saya tahu dosa saya sudah ditebus, dosa saya sudah diampuni, pelanggaran saya tidak dihitung. Itu yang membuat saya apa? Jadi orang-orang yang berbahagia. Wow, hari ini kita mau memutuskan untuk selalu berbahagia karena kita tahu Tuhan menyuruh kita untuk selalu hidup berbahagia, untuk selalu hidup bersukacita dan gembira hati karena kita sudah diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami, sehingga dosa kami tidak diperhitungkan, dosa kami ditutup, pelanggaran kami diampuni, kesalahan kami tidak diperhitungkan Tuhan. Karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menjamah. Ingatkan kami juga buat setiap anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang gembira hati.
Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.